Baiklah, pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk eh, perkuliahan minggu pertama ya, untuk mata kuliah ekonometrika. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang kontrak kuliahnya dulu ya. Ini kesepakatan kita ya, untuk proses belajar mengajar. Jadi ekonometrika ini bobotnya adalah 3 SKS ya. Untuk prodi sasika diberikan di semester 5. Ini termasuk mata kuliah wajib ya. Kompetensinya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa semester 5 prodi statistika diharapkan dapat menganalisis data yang berhubungan dengan model ekonometrika dengan menggunakan metode yang sesuai. Atribut soft skill-nya meliputi kejujuran, kedisiplinan, penyampaian ide, kerjasama, dan keaktifan. Ya. Deskripsi mata ajarannya meliputi pendahuluan, multikolinialitas, heteroskedasisitas, autokorelasi, model autoregresif dan distribusi lag, regresi dengan variabel Dame, dan pokok bahasan terakhir adalah model persamaan simultan. Ya. Untuk pembina saya sendiri ya, pengampunya adalah saya sendiri. Jadi kita kuliahnya hari Kamis dan Jumat ya, ini menurut jadwal yang disiper. Jadi nanti penyajiannya kita 2 kali ya, jadi hari Kamis nanti saya upload materi sama video virtualnya. Kemudian hari Jumat saya upload kembali, jadi Anda bisa buka aulanya nanti 2 kali sesuai jadwal kuliah. Ya. Jadi nanti kalau pertemuan pertama atau minggu pertama, Anda buka saja nanti untuk hari Kamis. Ya, di situ bisa dilihat ada materinya yang bisa Anda upload di aula ya. Kemudian ada video virtualnya yang bisa Anda simak ya. Dan ini bisa dipakai untuk mengingat terus ya dengan video virtual ini. Terus kemudian besoknya hari Jumat kita pertemuan lagi. Ya, ini masuk di pertemuan pertama itu 2 kali ketemu kita, Kamis sama Jumat ya. Nah itu pelaksanaannya seperti itu ya, teknisnya. Bacaannya saya ngambil dari Green, judulnya adalah Econometric Analysis. Ya, kemudian Gujarati, Basic Econometrics, ya, 4th edition. Kemudian ini karangan ini ya, Ji Supranto, ada buku 1 dan buku 2. Ya. Dan saya juga sudah membuat buku ajarnya sendiri, buku ajar untuk ekonometrika ini. Ya. Ini nanti kalau kuliahnya offline ini biasanya saya minta mahasiswa untuk ganti ongkos cetaknya. Berhubung ini offline berarti kita tidak bisa melakukan poin 4 ini ya. Jadi kita semuanya menggunakan ini virtual ya, virtual sama ringkasan materi yang diberikan di situ ya. Oke, sekarang untuk tugasnya, setiap pokok bahasan selesai, mahasiswa diharapkan membaca ulang materi yang sudah diberikan tadi, agar nantinya kalau ada soal-soal yang terkait dengan pokok bahasan tersebut bisa menjawab dengan baik dan benar. Ya. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini akan diberikan tugas, ya, di mana setiap akhir pokok bahasan akan diberikan tugas. Ya, dikirim tugasnya melalui aula dengan waktu pengiriman 5 hari. Ini terlalu lama sebenarnya ya. Cuma kan saya jaga-jaga kalau ada yang internetnya bermasalah karena rumahnya sulit dijangkau internet, ya, jadi saya kasih toleransi sampai 5 hari. Jadi seandainya nanti ada tugas Anda ngerjakan, ya mungkin datanya saya berikan atau Anda mencari data sendiri ya. Nanti tergantung penjelasan di tugasnya. Nanti Anda analisis sesuai dengan materi pokok bahasan yang sudah dikuliahkan secara online ya. Yaitu mengenai tugasnya. Dan tujuan dari pemberian tugas ini adalah untuk persiapan Anda UTS maupun UAS ya. Untuk supaya lebih siap menghadapi UTS maupun UAS ya. Tugasnya nanti Anda ketik dalam bentuk Word dokumen, ya, hurufnya menggunakan Time New Roman, kertasnya pakai A4 ya, ukurannya 12, Time New Roman 12, spasi
1,5, batas kiri 1,2 inci, batas kanan 1,1 inci, batas atas 1,1 inci, batas bawahnya 1,2 inci. Tidak boleh melakukan copy paste atau kecurangan dalam tugas. Ya. Kalau curang berarti nilainya akan saya denda, baik yang memberikan maupun yang mengcopy. Ya. Dari pengurangan nilai tugas. Ya. Soft skill-nya meliputi disiplin, jujur, dan aktif. Ya. Seperti di kuliah-kuliah sebelumnya, disiplin ini menyangkut kehadiran. Ya. Ini menurut aturan fakultas, bahwa kehadiran dianggap 100%. Misalkan kita 14 tatap muka, ya, tapi dalam seminggu kita 2 kali ketemu, yaitu Kamis dan Jumat. Jadi kalau di total semuanya 28 sebenarnya. Ya. 28 pertemuan. Nah, absen nanti dianggap 100%. Syaratnya terdaftar di KRS, mengambil mata kuliah ekonometrika, dan juga mengikuti kuliah. Meskipun nggak lengkap, mungkin nggak masuk 3 kali, ya kita anggap aja hadir terusnya. Ini peraturan fakultas diberi keringanan mengenai tugas, mengenai absensi. Ya. Absensi. Kejujuran ya tentunya tidak boleh curang. Jadi Anda melakukan UTS, curang ya, nyontek, ya nanti akan didenda ya. Denda ya. Ini masuk bagian dari soft skill, kejujuran. Kalau curangnya sekali, nilainya 80, curangnya 2 kali, 60, lebih dari 2, 40 nilainya. Ini untuk kejujuran. Keaktifan berarti menjawab pertanyaan dengan benar. Menjawab sekali benar nilainya 80, 2 kali benar 90, 3 kali benar berarti 100. Ya. Tidak pernah jawab masih dikasih nilai standar 70. Ya. Ini keaktifan. Nah, rincian soft skill itu 30% kedisiplinan, ditambah 40% kejujuran, ditambah 30% keaktifan tadi. Ya. Ini untuk soft skill-nya. Evaluasinya nanti ada UTS, dilaksanakan setelah pertemuan ke-7. Ya. Sama, tidak boleh melakukan kecurangan, karena kalau ketahuan akan dikenakan pengurangan nilai UTS. UAS dilaksanakan setelah pertemuan ke-14, kalau curang akan dikenakan sanksi pengurangan nilai UAS. Ya, untuk komponen penilaiannya soft skill 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Ya. Nah, untuk jadwal kuliahnya di pertemuan pertama ini saya jelaskan kontrak perkuliahannya. Ini sudah saya terangkan ini. Kemudian kita masuk di pendahuluan pertama ya. Pertemuan kedua kita multikolonialitas, ya, dua kali ketemu kita ya di minggu kedua dan ketiga. Ya. Cuma nanti kuliahnya di per minggu ini kita ada hari Kamis Jumat sesuai jadwal di Siber ya. Kemudian di akhir pokok bahasan multikolonialitas saya berikan tugas 1. Ya. Kerjakan seperti aturan tadi ya. Pertemuan keempat dan kelima kita bahas heteroskedasisitas. Di akhir pokok bahasan heteroskedasisitas ada tugas 2. Kemudian autokorelasi, 2 kali pertemuan ketemu di tugas 3 nanti ya. UTS nanti ya, UTS. Yang dilanjut setelah UTS adalah model autoregresif dan distribusi lag. Ya. Pertemuan ke-10 ada tugas 4, regresi dengan variabel Dame. Pertemuan ke-12 ada tugas 5. Ya, model persamaan simultan. Pertemuan ke-13, 14 ya, ada tugas 6. Jadi tugasnya 6. Ya. Nah, tugas ini tujuan utamanya supaya Anda lebih siap menghadapi UTS maupun UAS. Ya. Itu saya kira mengenai kontrak perkuliahannya. Ya. Untuk penjelasan kontrak saya kira sudah cukup. Ya. Ya, tolong untuk kehadiran tidak boleh kosong sama sekali. Ya, kalau Anda berhalangan mungkin karena internetnya susah, nggak sempat mengikuti, nah ini ditoleransi. Absennya tetap dianggap masuk ya, itu diberi keringanan. Cuma jangan diberi keringanan terus nggak pernah ikut kuliah, nanti yang rugi Anda sendiri ya. Kalau ujian sulit nanti menjawab kalau nggak pernah ikut kuliah ya. Saya kira itu untuk kontraknya. Oke, saya
lanjutkan dengan penjelasannya yaitu pendahuluan ya. Nah, apa sebenarnya pengertian ekonometrika? Ini beberapa pakar ekonometrik sudah mendefinisikan tentang ekonometrika ya. Ada yang mendefinisikan ya hasil dari pandangan tertentu tentang peran ekonomi. Jadi ini memerankan ilmu ekonomi terdiri dari penerapan statistik matematika untuk data ekonomi yang memberikan dukungan empiris terhadap model yang dibangun dari ilmu matematika ekonomi untuk mendapatkan hasil secara numerik. Nah, hasilnya berupa angka. Jadi umumnya orang ekonomi itu kalau kita lihat merupakan pernyataan saja, belum bisa diukur secara numerik. Nah, contohnya pertumbuhan ekonomi tahun ini mengalami peningkatan. Nah, peningkatannya berapa persen? Oh, naiknya 1,5%. Dari mana? Loh, kan butuh ukuran numerik data. Nah, pertumbuhannya ini diakibatkan oleh apa? Nah, itu kan harus diteliti. Nah, naiknya berapa persen? Nah, kan harus diukur secara numerik. Nah, ini yang dipelajari di ekonometrika itu adalah mendukung pernyataan ahli ekonomi sehingga bisa menjelaskan secara rinci secara numerik tadi. Oh, pertumbuhannya naik 1,5%. Nah, tidak dalam bentuk pernyataan saja. Ya. Ini menurut pemahaman Gerhard ya, Steiner ya, tahun 1968. Kemudian menurut Samuelson, Kaufman, dan Stone tahun 1954 mendefinisikan ekonometrika dapat didefinisikan sebagai analisis kuantitatif fenomena. Jadi dia berupa analisis angka, numerik, ya, kuantitatif. Dari fenomena ekonomi yang nyata, yang aktual, ya, yang didasarkan pada pengembangan langsung dari teori dan pengamatan terkait metode inferensi. Nah, ini yang ditekankan di statistiknya. Jadi menekankan kaitan metode inferensi, yaitu apa? Statistika dengan kuantitas fenomena ekonomi aktual. Ya. Nah, jadi statistika berperan sekali di ekonomi. Ya. Nah, ekonometrika dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial. Nah, ilmu sosial sebagai alat teori ekonomi, matematika, dan inferensi statistik untuk menganalisis masalah ekonomi. Ya. Jadi masalah ekonomi dipecahkan menggunakan 3 cabang ilmu, teori ekonomi, matematika, dan inferensi statistik. Jadi statistiknya masuk. Nah, ini pendapatnya Arthur ini lebih kuat, ya. Lebih kuat. Ya. Jadi ilmu ekonometrika itu sebenarnya cabang ilmu tersendiri, ya, karena menggabungkan 3 disiplin ilmu. Ada teori ekonomi, matematika, dan statistik. Ya. Ini menurut Arthur. Ya. Oke. Nah, ekonometrika ini memusatkan perhatian pada hukum ekonomi. Menurut Thiel 1971. Pada dasarnya tujuan dari metode penelitian ekonometrika adalah menghubungkan teori ekonomi dan pengukuran sebenarnya dengan menggunakan teori dan teknik statistika inferensi. Nah, statistika berperan, ini menurut Havelmo ya, menurut Havelmo. Jadi teori ekonomi yang didukung oleh statistik inferensi, ini namanya ekonometrika. Ya, analisa masalah ekonomi, seperti metode grafik, mengingat bahwa banyak variabel ekonomi dapat dinyatakan secara kuantitatif berupa numerik, angka. Ya. Jadi variabel ekonomi itu dapat dinyatakan secara kuantitatif. Misalkan saja produksi tahun ini berapa ton, konsumsi tahun ini berapa ribu, berapa ratus ribu. Misalkan. Harga barang ini berapa, ratus ribu. Hasil penjualan meningkat berapa. Nah, semuanya adalah berupa kuantitatif, angka. Ya. Variabel ekonomi itu berupa angka. Misalnya dalam menganalisis harga dan pendapatan nasional, dapat digunakan kurva permintaan, atau kurva penawaran, atau kurva konsumsi, atau kurva investment. Ya.
investment, tadi investasi, kurva investasi. Nah, ini kegunaan dari ekonometrika. Ya. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga P dengan jumlah barang yang diminta Q. Nah, menurut teori ekonomi, hubungannya ditulis secara matematik seperti ini. Nah, secara matematik seperti ini. Ingat, di model matematika ini belum ada errornya. Padahal kenyataannya error itu selalu muncul. Tidak mungkin ada hubungan ekonomi yang mengatakan fungsi permintaan itu sempurna seperti ini. Ya, kalau harganya sekian, pasti yang diminta sekian, nggak pernah ada. Pasti ada penyimpangan. Nah, gitu ya, penyimpangan. Ini kalau digambar kan garis lurus. Nah, ini namanya penduga model regresi yang dikenal dengan fungsi permintaan. Ya, fungsi permintaan. Kalau harganya sekian, barang yang diminta berapa? Logikanya nih harganya naik, barang yang diminta pasti turun. Berarti berbanding terbalik. Ya. Jadi B di sini tandanya pasti negatif untuk fungsi permintaan. Ya. Sedangkan fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan Y. Nah, konsumsi dengan pendapatan Y. Kalau pendapatannya naik, biasanya konsumsinya ikut naik. Nah, ini menurut teori ekonomi. Berarti B itu pasti tandanya positif. Ya. Kalau pendapatan naik, maka konsumsi ikut naik. Ya. Loh, kalau ada yang menyimpang, pendapatan naik, konsumsi malah turun. Ya, bisa saja terjadi. Kenapa? Karena sampelnya dapat orang yang memang sangat ngirit. Ya, bisa jadi begitu. Tapi hukum ekonomi itu bicara secara umum. Umumnya pendapatan naik, konsumsinya ikut naik. Nah, itu ya. Jadi hukum ekonomi atau teori ekonominya mengatakan begitu ya. Jadi kalau digambar pun juga beda. Ini gambarnya trennya naik, kalau ini gambarnya trennya turun. Gitu ya. Gitu. Teori ekonomi sering dirumuskan secara matematis. Ya, metode statistik digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel ekonomi yang dirumuskan secara matematis tadi. Ya, dan untuk menguji validitas dari teori ekonomi berdasarkan data empiris. Jadi kita ngambil data di lapangan, ya, kita uji teori ekonomi ini benar enggak, sesuai enggak. Gitu. Kan harus kita ambil sampel dulu berupa data empiris. Oh, ternyata data empiris ini setelah kita modelkan secara statistik, ya ternyata benar, bisa dibenarkan teori ekonomi. Oh ternyata apa? Teori ekonominya kok nggak cocok dengan data empiris. Nah itu bisa jadi apa? Ada faktor-faktor yang tidak kita amati secara langsung, tapi memberikan dampak pada apa? Penyangkalan terhadap teori ekonomi. Itu bisa itu. Nah ini penelitian-penelitian di ekonomi seperti itu. Loh kenapa ya kalau apa namanya kinerja perusahaan itu ditingkatkan, ya toh, kok produktivitasnya kok malah menurun. Nah, itu bisa jadi. Harusnya kalau kinerjanya ditingkatkan, produktivitasnya naik kan, itu malah turun. Kenapa? Nah, pasti ada faktor X di perusahaan itu yang tidak teramati tapi berdampak sebaliknya, bertentangan dengan teori ekonomi. Nah, itu maksudnya. Ya. Tidak selamanya cocok dengan teori ekonomi. Kalau nggak cocok, itulah yang merupakan bahasan. Ya. Nah, biasanya kalau orang-orang ekonomi yang sekolah S3 itu yang dikaji semacam itu. Kenapa kok bisa menjadi itu? Lah baru dikasih ulasan. Oh, ternyata ada faktor ini ya, nah, kinerjanya naik, produktivitasnya kok malah turun. Nah. Ya, begitu ya. Jadi yang harusnya bertanda hubungannya positif malah kenyataannya kok malah negatif. Nah, setelah kan data yang berbicara ini, data empiris ini, ya. Belum tentu data empiris ini mendukung teori, ya. Bisa jadi malah bertentangan. Nah, itu boleh itu dalam teori ekonomi, tergantung data. Data yang berbicara dalam hal ini, ya. Gabungan penggunaan matematik dan statistik untuk menyelesaikan masalah ekonomi itu disebut ekonometrika. Nah, ini merangkum dari penjelasan pengertian ekonometrika tadi, ya. Ekonometrika sebagai disiplin ilmu yang terpisah, jadi dikelompokkan tersendiri. Dia bukan termasuk ekonomi,
bukan termasuk matematika, bukan termasuk statistik, tapi memadukan ketiga tadi. Ya, itu yang dimaksud dengan disiplin ilmu tersendiri. Ya, bagaimana pemahamannya menurut teori ekonomi? Teori ekonomi itu membuat pernyataan atau hipotesa yang pada umumnya bersifat kualitatif, tidak dalam bentuk angka. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi, teori ekonomi itu membuat pernyataan secara kualitatif, bukan numerik, bukan kuantitatif, ya, tapi kualitatif. Ya, contohnya apa? Misalkan teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika variabel lainnya tetap sama, yaitu apa? Pendapatan, selera masyarakat dianggap tetap sama, pengurangan harga suatu jenis komoditi akan diikuti oleh peningkatan jumlah permintaan terhadap komoditi tersebut. Dan ini kan pernyataan. Di mana kita ngukurnya kok bisa tahu begini? Nah, biasanya seperti itulah variabel-variabel di ekonomi itu dia mengatakan dalam bentuk apa? Pernyataan kualitatif. Tidak bisa diukur secara numerik. Nah, ini menurut teori ekonomi berupa hukum-hukum ekonomi. Saya ulang ya. Jika variabel lain tetap sama, yaitu ini, seperti pendapatan dianggap tetap, selera masyarakat dianggap tetap. Pengurangan harga suatu jenis komoditi akan diikuti oleh peningkatan jumlah permintaan. Nek harga diturunkan, permintaannya pasti naik. Gitu. Peningkatan jumlah permintaan. Ini kan hukum ekonomi. Kan berupa pernyataan ini. Ya, jadi teori ekonomi berpendapat bahwa ada hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan seperti disajikan pada gambar 1-1. Jadi gambarnya turun, ya, berhubungan negatif. Ya. Jadi sumbu datarnya P, sumbu vertikalnya G, gitu ya. Gambarnya turun. Harga naik, permintaan turun, ya. Gitu. Teori ekonomi tidak menyediakan ukuran secara kuantitatif, berupa angka, bukan. Ya, tentang hubungan P dan G. Yaitu tidak bisa menjawab kalau harganya naik atau turun 1%, maka jumlah permintaan barang akan turun atau naik berapa persen. Ini maksudnya kalau harganya naik 1%, permintaannya akan turun berapa persen. Nggak bisa diukur kalau teori ekonomi. Karena dia hanya mengatakan kalau harga naik, permintaan turun, gitu aja. Ya, seberapa persen penurunannya nggak bisa diukur. Nah, ini tugasnya ekonometrika adalah membahas ini. Nanti bisa berupa angka. Ya. Tugas ahli ekonometrika menggunakan teori statistik ya, adalah untuk memberikan jawaban secara kuantitatif. Nah, jadi berupa apa? Berupa angka. Dengan membuat perkiraan empiris, jadi mengambil data empiris tadi, berdasarkan data sampel. Jadi caranya mengambil sampel, harga, pasangan harga dengan permintaan. Kita ambil sampel sebanyak 15, berarti punya 15 pengamatan kan. Kemudian diplot, oh ada tren turun. Nah, kalau data sampel tadi trennya turun, berarti cocok dengan hukum ekonomi, gitu ya. Seandainya trennya naik, lah ini menyalahi hukum ekonomi. Kenapa kok bisa begitu? Itulah yang menjadi bahasan. Ya, bahasan. Kenapa bisa seperti itu? Kok bertentangan dengan hukum ekonomi, gitu ya. Contoh lain, jika investasi nasional naik, maka pendapatan nasional akan meningkat. Ya, kalau investasi nasionalnya naik, otomatis pendapatannya akan naik kan? Pendapatan nasional. Dari apa? Dari keuntungan investasi tadi, harapannya kan begitu. Jika uang yang beredar di pasar bertambah, you know, maka harga akan naik. Nah, dan kalau rupiah banyak beredar di pasar, harga akan naik. Ini yang dikenal dengan namanya apa? Krisis moneter. Istilahnya apa? Mengalami apa? Rupiah yang beredar terlalu banyak, ya, akibatnya harga jadi naik. Ini yang disebut apa itu istilahnya di dalam istilah sekarang ini yang ngetren terjadi apa? Terjadi apa namanya? Apa itu istilah ekonominya itu? Lupa itu ya, apa itu? Uang yang beredar banyak di pasar, harga menjadi naik. Nah, itu.
Kalau harga-harga naik, istilahnya terjadi apa? Coba nanti ya, dari penjelasannya itu lupa itu ya. Coba jelaskan nanti. Semuanya serba kualitatif ya, tanpa jawaban kuantitatif ya. Ya. Yang konkret ya. Teori ekonomi sangat membantu untuk dasar penentuan variabel apa yang mempunyai hubungan positif atau negatif ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau secara matematika, hukum ekonomi tadi yang dalam bentuk pernyataan dirumuskan secara matematik. Contohnya, kalau harga naik, permintaan turun, maka persamaannya Q sama dengan A plus B kali P. Ini namanya hubungan matematik. Nah, hubungan matematik ini sebenarnya belum sempurna. Karena apa? Tidak menggambarkan data empiris. Enggak ada data empiris yang benar-benar memenuhi hubungan Q sama dengan A plus BP, enggak ada. Kalau harganya katakan 10.000, permintaannya pasti sekian, itu enggak pernah ada. Ya, untuk itu dievaluasi dengan menggunakan statistika. Nah, ini ya. Dasarnya apa? Pengambilan sampel atau data empiris tadi. Ya kan? Dari data empiris diplot skaternya, oh ada kecenderungan turun. Oh, baru dekati dengan apa? Modelnya adalah Q sama dengan A plus B kali P plus error. Mestinya begitu kan? Nah, itulah yang dikenal dengan model statistika. Ada tambahan error tadi. Penting itu error itu ya. Karena kenyataannya datanya seperti itu. Statistika ekonomi pada dasarnya merupakan data ekonomi dalam bentuk angka. Nah, kalau statistika ekonomi, data ekonomi dalam bentuk angka. Contohnya apa? Pendapatan nasional, investasi nasional, ya, konsumsi nasional, produksi nasional, jumlah tenaga kerja, harga ekspor dan impor. Ya, ini namanya statistika ekonomi. Ahli statistik tugasnya mengumpulkan data, mengolah, menyajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, salah satu kegunaan ahli statistik tadi ya. Bagi ahli ekonometrika, data ekonomi yang dikumpulkan tadi, ya, data ekonomi tadi, bisa berupa ini, konsumsi nasional, produksi nasional, merupakan data mentah. Misalnya data yang dikumpulkan melalui kegiatan sensus. Bisa industri, bisa pertanian, bisa ekonomi. Bisa melalui survei rumah tangga, biaya hidup, sosial ekonomi nasional, upah, ya. Dan melalui kegiatan rutin sebagai hasil pekerjaan administrasi. Ya. Penerimaan pajak atau biaya cukai. Ya. Ahli ekonometrika menguji teori ekonomi loh, menguji teori ekonomi loh, berdasarkan data empiris loh, melalui data sampel tadi, menganalisa hubungan variabel untuk membuat perkiraan yang sangat berguna untuk perencanaan. Nah ini sebenarnya. Ya. Jadi ini tugas ahli ekonometrika. Jadi untuk merencanakan kebijakan nanti ya. Nah tujuan akhirnya itu. Ya. Oh, istilahnya tadi itu inflasi ya. Jadi uang yang beredar banyak di pasar sehingga harga naik. Nah, harga-harga naik itu otomatis apa? Rupiah tersedot banyak, yang beredar banyak. Ini namanya apa? Inflasi ya, istilahnya inflasi. Ya itu ya. Nah, sekarang metodologi ekonometrika itu secara ringkas ada 8 ini. Jadi yang saya ceritakan di awal tadi itu kalau diringkas ada 8 ini. Pertama harus ada pernyataan teori dulu atau hipotesis. Ini menurut teori ekonomi. Kemudian teori ekonomi ini dimodelkan secara matematika. Contohnya tadi, hubungan permintaan dengan harga. Menurut matematika, hubungannya Q sama dengan A plus BP. Kenapa? Karena teori ekonomi mengatakan, kalau harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik, kan begitu. Ini yang cocok, model matematikanya adalah linier. Q sama dengan A plus BP, gitu ya. Seperti itu misalnya.
Kemudian spesifikasi statistik atau model ekonometrikanya. Berarti perbaiki model matematika tadi dengan model ekonometrika, berarti tambahkan error. Kenapa? Karena kenyataan data empiris yang kita ambil berupa sampel acak tadi, itu kalau kita plot pasangan antara P, Q itu enggak persis linier. Ada yang menyimpang dari garis linier. Sehingga muncullah error. Nah, gitu ya. Yang dikenal dengan model ekonometrika. Setelah modelnya dibentuk, baru mengambil data. Ya. Sehingga datanya sudah dipakai untuk model tadi kan. Nah, berarti apa langkah selanjutnya? Kita estimasi parameter model ekonometrika. Setelah parameternya diestimasi, kemudian diuji. Apakah parameternya sudah signifikan? Ya, baru dipakai untuk meramalkan. Ya. Jadi hasil estimasi parameter itu identik dengan estimasi model ekonometrika kan. Nah, kalau estimasinya sudah terbentuk, diuji parameternya sudah signifikan, maka lakukan peramalan atau prediksi. Ya. Apa gunanya kita melakukan peramalan atau prediksi? Untuk kontrol atau tujuan kebijakan. Ya. Jadi kalau nanti kita belajar sudah ke sistem persamaan simultan, nah nanti tugasnya Bank Indonesia ini menetapkan suku bunga tabungan, suku bunga deposito yang pas ini berapa ya untuk kondisi real ekonomi di Indonesia ini. Nah ini tugasnya seperti itu. Oh untuk tabungan mungkin 0,5% aja. Untuk deposito berani 4%. Nah itu yang memutuskan itu adalah ini ahli ekonometrika yang tahu persis masalah ini, ekonominya paham, matematikanya paham, statistiknya juga paham, gitu ya. Jadi tujuan akhirnya untuk kontrol kebijakan ya. Pernyataan, teori atau hipotesis. Ya. Keynes menyatakan, ini ahli ekonometrik ya, Keynes, hukum dasar psikologi adalah bahwa pria atau perempuan cenderung meningkatkan konsumsi mereka seiring dengan kenaikan pendapatan. Nah, ya, orang pendapatan bertambah pasti konsumsinya ikut naik. Ini apa? Menurut Keynes, ya toh? Ya, tetapi tidak sebanyak peningkatan pendapatan mereka, ya toh? Konsumsinya nggak boleh melebihi peningkatan pendapatan mereka. Nah, contohnya misalkan pendapatannya naik 100.000, nggak mungkin dia konsumsinya 200.000, ya bisa defisit nanti, ya nggak boleh melebihi kenaikannya tadi. Ya. Secara singkat, Keynes menyatakan marginal propensity to consume atau MPC. Apa MPC itu? Rata-rata perubahan konsumsi atau G akibat perubahan pendapatan sebesar 1 unit. Ya. Dan nilainya lebih besar 0 tetapi kurang dari 1. Itu yang disebut dengan MPC. Jadi apa MPC itu? Mengukur rata-rata perubahan konsumsi, yaitu G, akibat perubahan pendapatan sebesar 1 satuan atau 1 unit. Itu namanya MPC. Nah, spesifikasi model matematika ekonomi, matematika konsumsi itu seperti ini. Ini model matematika konsumsi untuk Keynes tadi. Hubungannya adalah positif, ya. Nah, ini yang dikenal dengan MPC tadi. MPC. Ya. Ya, ini antara konsumsi dan pendapatan ya. Jadi kalau di sini X itu adalah apa? Pendapatan, Y-nya adalah konsumsi, ya. Pendapatan naik, konsumsi ikut naik. Berapa persen kenaikannya? Nah, itu tergantung pada beta 2. Misalkan beta 2-nya di sini ketemu 0,02, berarti 2% kan? Jadi kalau pendapatan naik satu satuan, ya, misalkan satu satuan itu bisa satuannya 100.000, bisa juta, ya, bisa ribuan, ya, bisa puluh ribuan, terserah. Pokoknya istilahnya satu satuan. Kalau kenaikannya 1 juta, berarti apa? Untuk kenaikan pendapatan 1 juta,
konsumsi meningkat 2%-nya. 2% dari 1 juta. Ya kan? Kan begitu. Kalau MPC-nya 2%. Ya. Nilainya antara 0,1 ya. Nah, itulah penjelasan tentang MPC. Nah, kalau digambarkan seperti ini. MPC itu kan sama dengan slope. Namanya slope. Ya. Atau gradien. Sedangkan ini namanya intercept. Beta 1. Nah, ini kan gambarnya garis lurus. Nah, gitu ya. Ini namanya model matematika ekonomi. Model matematika konsumsi ya, untuk konsumsi. Ini MPC. Nah, jadi kalau dicek gradiennya itu ini, tangan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Beta 2 dibagi 1 kan beta 2. Ini namanya gradien, garis. Ya, ini gambarnya ya. Ini kan ilmu matematika ini. Ya. Nah, ini tentang spesifikasi model matematika konsumsi. Oke, sekarang spesifikasi model ekonometrika untuk konsumsi. Nah, model ekonometrika diukur pakai angka sekarang. Ya. Model matematika 1.1 kurang cocok bagi ahli ekonometrika karena model tersebut menganggap bahwa hubungan konsumsi dan pendapatan hubungan yang pasti, deterministik. Jadi nggak mungkin ada pengetahuan yang mengatakan kalau pendapatannya itu naik 1 juta, konsumsinya pasti sekian. Nah, nggak mungkin. Jadi seolah-olah dipastikan kan kalau di sini. Nah, ini dipastikan ini. Pendapatan naik 1 juta, konsumsi pasti naik berapa? 2%-nya. 2% dari 1 juta berapa? Nah, 200.000 ya. Ya, misalnya saja begitu. Nggak mungkin konsumsinya tepat 200.000. Pasti ada mencengnya. Lebih dikit atau kurang dikit. Begitulah. Oleh karena itu muncullah error nanti ya, muncullah error. Nah, ini errornya ya kan, namanya U di sini ya. Nah, itu jadi nggak mungkin ada hubungan eksak seperti ini, nggak mungkin, deterministik. Maksudnya kalau pendapatannya 100.000, maka konsumsinya 70.000. Siapapun orangnya nggak mungkin, setiap orang beda-beda ini. Pendapatan naik 100.000, ada aja orang pertama konsumsinya 70.000, orang kedua mungkin 80.000, ada yang 60.000, ada yang 65.000, ya kan? Jadi nggak eksak gitu hubungannya. Nah itu maksudnya. Sehingga ahli ekonometrika menyarankan menyesuaikan model tadi, matematika konsumsi tadi, ya, namanya matematika konsumsi tadi, dievaluasi dengan menambahkan error U. Nah, ini dikenal dengan model ekonometrika untuk fungsi konsumsi. Nah, kalau ini baru kita ngambil data empiris, sampel acak tadi, kita plot, loh, gambarnya kan mesti ada penyimpangan, nggak mungkin tepat. Gitu. Nah, ini adalah ilmu statistika sudah ini kalau saya begini. Ya. Ini ada pendapatan naik, konsumsinya ikut naik, trennya begini, nggak mungkin tepat. Ya. Kalau tepat namanya model matematika. Nggak pernah ada, ya. Gitu, seperti itu ya. Nah, baru kita coba cek, ini saya punya data empiris berupa sampel pengamatan menurut tahun ya. Nah, ini datanya berupa data time series pasangan X, Y, ya kan? Nah, ini hubungan antara apa? Pengeluaran konsumsi dengan GDP, ya. Gross Domestic Product, ya, gitu ya. Pengaruh GDP terhadap pengeluaran konsumsi. Nah, ini plotnya seperti ini. Nah, dari data ini kalau saya plot seperti ini datanya. Cukup dekat dengan garis regresinya. Nah, berarti apa, data ini benar-benar mencerminkan hubungan yang linier naik. Nah, ini kalau kita cek regresinya nanti pasti sangat bagus ini. R kuadratnya di atas 95%-an ini sudah. Nah, ini secara insting sudah kelihatan loh. Titiknya menyimpangnya sedikit sekali dari itu. Ya. Beda dengan ini. Ini kan agak jauh ya. Oh, ini dekat sekali ini. Ya. Nah, estimasi model ekonometrika ketemu ini. Nah, dari data ini tadi,
masukkan aja di software statistik ya, Minitab misalkan, regresikan, nanti akan ketemu gambar seperti ini. Ya. Nah, cara estimasinya menggunakan metode least square ya, yang sudah umum kita kenal ya, di regresi terapan sudah saya jelaskan itu. Ya. Namanya model ekonometrika ya, seperti itu. Nah, MPC-nya sekarang. Kalau pendapatannya atau GDP-nya itu naik satu satuan, nah, satuannya kita nggak tahu, nggak disebutkan tadi, maka rata-rata konsumsinya atau pengeluaran konsumsi meningkat 70,64%. Nah, begitu ya. Di sini dibulatkan 0,7. 0,7, ya toh? Jadi MPC-nya 0,7. Ini menunjukkan bahwa dalam periode tersebut, nah periode waktu tadi, peningkatan pendapatan real $1, nah GDP-nya itu dihitung dalam dolar ini. Ya, $1 secara rata-rata dapat meningkatkan pengeluaran konsumsi real sebesar 0,7 dolar. 0,7 dolar. Kalau ininya 1 kan, sekian kali 1 kan, meningkatnya rata-rata apa? Konsumsi real itu sebesar 0,7 dolar. Ya. Pengujian hipotesis, benar nggak MPC-nya itu kurang dari 1? Nah, ini kan perlu diuji. Kenapa perlu diuji? Kan data yang kita ambil tadi secara empiris ini kan acak ini. Sifatnya acak ini. Makanya benar nggak bahwa 0,7 ini benar-benar menggambarkan data ini? Nah, makanya harus diuji. Jangan-jangan tuh secara kebetulan aja. Nah, gitu ya. Maka kita uji MPC-nya 0,7 atau kurang dari 0, harus atau kurang dari 1. Nah, ini hipotesisnya. MPC-nya sama dengan 1, MPC-nya kurang dari 1. Karena 0,7 itu kan kurang dari 1. Nah, tepatnya MPC itu antara 0,1 kan. Nah, benar enggak? Seperti itu. Ini yang akan kita uji. Ya, untuk menguji ini kita bisa menggunakan uji T kalau di regresi terapan, ya kan? Kan sederhana aja ilmu statistiknya ini. Pakai uji T. Ya. Nah, kalau diuji ternyata, oh benar MPC-nya kurang dari 1, tolak H0. Ya, baru kita bisa pakai untuk menduga. Nah, sekarang kalau GDP-nya sebesar 7.269,8 dolar. Berapa rata-rata konsumsinya di tahun 1997 ini? Ya, kurang lebih segini. 4.951,3167 dolar misalkan aja pengeluarannya ya. Coba tahun 1997 X-nya 7269.8 kita cek. Nah, tahun 97. Oh, enggak ada, berarti untuk prediksi ini, prediksi ke depan ya kan. Ini kan datanya tak sampai 96. Di tahun 97 nilai X-nya diketahui kan, berapa prediksinya untuk pengeluaran konsumsi. Nah, itu diukur di sini. Nah, diukur di sini. Tahun 97. Oh, prediksinya sekian. Ya, ini untuk tahun 97 adalah sekian kan miliar dolar. Ini satuan miliar dolar, bayangkan itu. Besar sekali. Maka rata-rata perkiraan konsumsi adalah sekian. Satuannya miliar dolar juga. Ya. Kalau satuannya adalah miliar dolar. Ya. Baru kita cek. Datanya tadi di tahun 1997, ya toh, besarnya rata-rata konsumsi berapa? Nilai GDP tahun 1997 sebesar ini. Maka diperoleh perkiraan rata-rata konsumsi sekian. Berdasarkan data GDP, diperoleh rata-rata pengeluaran konsumsi 4.951 miliar dolar. Prediksinya 4.000, ini ya, prediksinya ini. Kalau dibulatkan kan ini ya. Nilai real pengeluaran konsumsi tahun 97 itu 4.913,5 dolar. Jadi ada selisih kan? Cuma prediksinya di atas nilai real. Ya, ini yang dikenal dengan over predicted. Nah, kalau prediksinya di bawah nilai real itu namanya under predicted. Over predicted-nya berapa? Ya tinggal ngurangi aja.
ini dikurangi itu, maka ketemu ini. Ini namanya over predicted ya. Prediksi lebih ya, prediksi lebih. Ya, under predicted prediksinya kurang ya, di bawah nilai realnya. Nah, data ini diperoleh dari pengamatan juga. Tahun 1997 dilaporkan bahwa pengeluaran konsumsinya sekian miliar dolar. Prediksinya di tahun 1997 di atasnya kan, makanya over predicted. Ya. Itu maksud penjelasannya ya. Ya, dari dalam hal ini dikatakan ada kesalahan prediksi sebesar 37,82 miliar dolar, ya, atau sekitar 0,76% dari GDP sebenarnya tahun 1997. Ya, ya begitu, ya, cara mengukurnya ya. Untuk prediksinya tadi kita dapatkan, ya kan, 0,7 kan, MPC-nya ya. Nah ini tadi kalau dapat. Nah sekarang ini tadi sudah over predicted. Sekarang menghitung M. M itu didefinisikan 1 dibagi 1 min MPC. MPC-nya tadi 0,7. Kan dibulatkan tadi. Nah M ini yang dinamakan income multiplier M. Didefinisikan sebagai 1 dibagi 1 min MPC. Untuk data tadi MPC-nya 0,7, maka income multiplier-nya sebesar 3,33. 3,33 ya. Jadi 1 dibagi 1 min 0,7. Ketemu ini ya. Ini berarti jika pendapatannya naik $1 ya. Pendapatannya naik $1. Nah, jadi X-nya ya. Mengakibatkan investasi naik 3,33 kali. Gitu ya. Nah, ini hubungan antara apa? Pendapatan dengan investasi. Mungkin yang digambarkan oleh contoh data tadi ya. Datanya di lain ya. Mungkin ini menggambarkan data ini. Ya. Jadi pendapatan ini tadi apa? Konsumsi ya. Nah, bisa digambarkan seperti itu. Kalau diterangkan di sini, nah, ketika menjelaskan tentang apa namanya? M. Nah, M ini menjelaskan hubungan antara variabel apa ini? Penghitungan income multiplier M ini. Pendapatan dengan investasi. Kalau contohnya tadi pendapatan dengan konsumsi, pengeluaran konsumsi, gitu ya. Ini pendapatan dengan investasi. Biasanya nih orang pendapatannya naik, investasinya ditambah, ikut naik. Gitu ya. Ya, dia tuh selalu berpikir keuntungan, ya, hukum ekonomi itu. Pendapatan naik, wah investasinya saya tambah aja. Karena dari investasi yang naik tadi otomatis keuntungannya juga ikut naik. Dia selalu berpikir seperti itu. Ya. Ya, jadi angka 3,33 itu artinya kalau pendapatannya itu naik satu satuan, misalkan di sini dalam dolar ya. Kalau miliar dolar ya 1 miliar dolar gitu aja. Maka investasinya akan ikut naik 3,33 kali. Nah, itu ya. Itu arti dari M. Ya. Nilai MPC merupakan informasi yang sangat berguna untuk menyusun kebijakan ekonomi. Dengan mengetahui MPC, seorang dapat memprediksi pendapatan, ya kan? Nah, kan tahunya dari MPC tadi. Bisa memprediksi pengeluaran di masa yang mendatang, Dan menerapkan untuk perubahan dalam kebijakan fiskal pemerintah. Contohnya ini untuk variabel kebijakan. Kalau seandainya pengeluarannya diketahui 4.900 mungkin dalam miliar dolar, gitu. Kira-kira pendapatan yang harus didapat berapa? Nah itu bisa diukur. Ternyata ketemu 7.197. Kalau pengeluarannya sekian, maka pendapatannya harus sekian.
kalau modelnya tadi sudah dikatakan valid, artinya sudah memenuhi, kalau di statistik ya, R kuadratnya besar, MSC-nya kecil dan signifikan, MPC-nya signifikan, kan begitu. Kurang dari 1 juga, ya MPC-nya. Maka kalau sudah oke, modelnya itu prediksinya sudah bisa digunakan, bahkan bisa menentukan variabel kontrolnya. Untuk kontrol berapa X-nya. Kalau pengeluarannya sekian tuh kira-kira pendapatannya berapa, lah itu maksudnya ya. Artinya tingkat pendapatan sekitar 7.197 miliar dolar, kalau satuannya miliar dolar. Untuk nilai MPC sekitar 70% atau 0,7. Ini akan menghasilkan pengeluaran sekitar 4.900 miliar dolar. Ya. Ini ya. Ya itu artinya ya. Jadi kalau X-nya saya ganti sekian, masukkan, maka sekian plus 0,7064 kalikan 7197, maka ketemunya kurang lebih sekian ini. Nah ini hubungannya seperti itu ya. Untuk kontrol kebijakan. Dengan menggabungkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, pemerintah dapat memanipulasi variabel kontrol X ya, untuk menghasilkan variabel target Y ya. Jadi untuk mendapatkan variabel target, di sini istilahnya variabel target, maka variabel kontrolnya ini bisa dimanipulasi. Kita tentukan, misalkan variabel kontrolnya sekian, berapa targetnya atau pengeluarannya nanti. Nah, itu ya maksudnya. Nah, secara garis besar model ekonometrika ya, klasik dapat disajikan dalam bentuk bagan anatomi berikut. Ada teori ekonomi. Menurut teori ekonomi dimodelkan secara matematika dulu. Ya, model matematika itu dievaluasi dengan menggunakan model ekonometrika. Kenapa? Karena di sini menambahkan suatu galat namanya U. Ya, karena ini hubungannya deterministik. Kalau ini non deterministik, jadi sifatnya adalah acak. Ingat, data yang kita peroleh itu adalah sampel acak. Ya, data empirisnya berupa sampel acak. Nah, baru kita ambil data berupa sampel acak kan, kita estimasi model ekonometrika tadi, kita uji hipotesis parameternya sudah sesuai dengan teori ekonomi, ya, teori ekonomi, diuji parameternya. Menurut teori ekonomi, MPC-nya tadi antara 0,1, oke, kita uji kurang dari 1. Tolak H0, berarti sudah oke. Baru dipakai untuk memprediksi. Terakhir untuk menentukan variabel kebijakan. Berapa X-nya? Kalau Y-nya ditentukan. Ya. Nah, itulah gambarannya. Ya. Nah, tipe ekonometrika. Ekonometrika itu ada yang secara teoritis, ada yang secara aplikasi. Baik secara teoritis atau aplikasi, itu ada dua pendekatan. Pendekatan klasik dan pendekatan bias. Ya. Menurut penerapan, itu ada secara klasik dan bias juga. Yang kita pelajari di sini semuanya pakai klasik, tidak menggunakan bias. Ya, gitu ya, yang kita pelajari klasik. Yang kita bahas metode klasik. Ya. Analisa data ekonomi. Ada analisa data secara kuantitatif, ya, dibagi menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama adalah menguraikan data keseluruhan menjadi komponen yang lebih kecil agar dapat, pertama tujuannya, mengetahui komponen yang menonjol. Jadi maksudnya ada data induk keseluruhan, kita bagi menjadi komponen kecil. Dari komponen kecil itu bisa dilihat mana yang paling menonjol. Mana yang ekstrim maksudnya itu. Secara persentase atau secara mutlak. Misalkan ada data yang negatif kan, dimutlakkan kan jadi positif. Setelah positif semua, baru dicek mana yang paling besar. Oh ternyata yang minus 3,5, berarti ini ekstrim. Nah itu dilihat per komponen, mengecil kan. Komponen yang kecil-kecil tadi diamati satu persatu, mana yang paling menonjol. Nah itu, ini analisa data ekonomi. Yang kedua,
membandingkan antar komponen menggunakan angka rasio atau selisih. Komponen pertama kedua dibandingkan. Oh, rasionya ternyata kurang dari 1. Komponen kedua ketiga dibandingkan, rasionya lebih dari 1. Rasio itu perbandingan, ya. Ya, seperti itu. Ya, terus yang C, membandingkan suatu atau beberapa komponen dengan keseluruhan menggunakan angka proporsi atau persentase. Cara analisa ini sering disebut analisa deskriptif. Ya. Kesimpulan yang diambil tidak memperhitungkan adanya unsur ketidakpastian. Kalau deskriptif gitu aja, ini ada data, ya kita lihat persentase kenaikannya, misalkan harga tahun 2010 sekian, 2011 naik, 2012 turun lagi ya. 13 naik lagi. Naiknya berapa persen? Nah, ini kan bisa diukur. Tahun 2010 sekian, 2011 naik sekian, kan ada unsur kenaikan. Kenaikan dari harga tahun 2010 kalikan 100%. Nah, itu namanya persentase kenaikan. 2012 bandingkan lagi dengan tahun 2010 harganya. Oh, naik lagi. Persentasenya malah lebih besar ini. Nah, 2013 dibandingkan dengan 2010. Harga 2013 dengan 2010 ya. Bandingkan persentasenya, oh menurun lagi. Ya. Kalau di 2012 misalkan naiknya sampai 10%, sekarang turun jadi 7%. Nah, kan bisa begitu. Jadi ada dasar untuk penghitungan tahun berapa, 2010 misalkan. Nah, itu untuk menghitung persentase, proporsi. Nah, ini termasuk analisa data ekonomi. Ya. Analisa semacam ini biasanya lebih mudah kalau menggunakan tabel atau grafik. Ya. Ya, saya kira ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan hari Jumat ya. Besok silakan buka di aula lagi untuk pertemuan besok Jumat ya. Di minggu pertama ini ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.